Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hakiki dari kelas IP 4C dengan NIM 10564110819. Kali ini saya akan memaparkan hasil bacaan saya dari PPT, yakni yang pertama yaitu maksud dan tujuan ASEAN. Maksud dan tujuan ASEAN yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pembangunan budaya di kawasan melalui upaya bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan dalam rangka memperkuat landasan bagi masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Yang kedua yaitu untuk memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antar negara di kawasan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, untuk mempromosikan kerjasama aktif dan saling membantu dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, ilmiah, dan administrasi. Yang keempat yaitu saling memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas, pelatihan, dan penelitian di bidang pendidikan, profesional, teknis, dan administrasi. Yang kelima, untuk bekerja sama secara lebih efektif untuk pemanfaatan yang lebih besar dari pertanian dan industri mereka, perluasan perdagangan mereka, termasuk studi tentang masalah perdagangan komoditas internasional, peningkatan fasilitas transportasi dan komunikasi mereka, dan peningkatan standar hidup masyarakat mereka. Yang keenam, yaitu untuk mempromosikan studi Asia Tenggara. Yang ketujuh, untuk memelihara kerjasama yang erat dan menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional yang ada dengan maksud dan tujuan yang sama dan mengeksplorasi semua jalan untuk kerjasama yang lebih erat di antara mereka sendiri. Adapun transformasi kerjasama anggota ASEAN. Yang pertama yaitu salah satu isinya yaitu kerjasama ASEAN telah mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai dengan cita-cita para pendiri ASEAN untuk menjalin persahabatan dan kerjasama dalam menciptakan wilayah yang aman, damai, dan sejahtera. Selanjutnya, masyarakat ASEAN. Ada 3 pilar masyarakat ASEAN. Yang pertama yaitu masyarakat politik keamanan ASEAN yang ditunjukkan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan di ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di kawasan regional dan global. Yang kedua, komunitas ekonomi ASEAN yang ditujukan untuk meningkatkan stabilitas dan daya saing ekonomi di kawasan Asia Tenggara, serta siap dalam menghadapi hambatan-hambatan di bidang ekonomi antar negara anggota ASEAN. Yang ketiga yaitu masyarakat sosial budaya ASEAN yang ditujukan untuk mereorientasi dan pusat pada masyarakat dalam memperkuat integritas ASEAN dan memperkokoh kesadaran, kesetiakawanan, kemitraan, dan rasa kebersamaan masyarakat terhadap ASEAN. Selanjutnya, menurut pendapat saya mengenai kedatangan junta militer Myanmar dalam KTT ASEAN. Menurut saya menyetujui akan hal tersebut agar anggota ASEAN dapat membantu negara Myanmar dalam mengakhiri krisis di negaranya, serta kekerasan harus dihentikan agar demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar segera dikembalikan. Sebagaimana tertuang dalam maksud dan tujuan ASEAN pada poin pertama, ketiga, dan poin keempat.
Selanjutnya tertuan juga pada transformasi kerjasama anggota ASEAN pada poin pertama, yaitu kerjasama ASEAN telah mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai dengan cita-cita para pendiri ASEAN untuk menjalin persahabatan dan kerjasama dalam menciptakan wilayah yang aman, damai, dan sejahtera. Mungkin itu saja pendapat dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.